Fatmawati, NPM 19370009, mahasiswa Psikologi Universitas Malahayati. Kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu nih, yang pasti udah nggak asing lagi di telinga kalian, yaitu komunikasi massa. Sebelum mengenal banyak tentang komunikasi massa, ada baiknya kita harus tahu dulu apa sih komunikasi massa itu. Jadi, menurut Bittner, tahun 1980, komunikasi massa merujuk pada proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media massa itu merupakan suatu sarana utama dalam sistem komunikasi massa ya. Media massa bisa berupa koran, majalah, buku, TV, smartphone, atau internet. Nah, definisi kedua ini dikemukakan oleh De Vito tahun 1997. Ia mendefinisikan komunikasi massa dengan memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang terlibat dalam tindakan komunikasi dan mengaitkannya dengan operasional media massa. Nah, jadi dari definisi kedua tokoh itu dapat kita simpulkan bahwa komunikasi massa adalah sarana pemberian informasi yang bersifat umum dan terbuka untuk masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator terlembagakan. Komunikasi massa itu melibatkan lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Jadi bukan kerja perorangan ya. Jadi kegiatan komunikasinya itu menjadi lebih terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Yang kedua ada pesan komunikasi massa itu bersifat umum dan terbuka. Pesan komunikasi massa itu biasanya ditujukan untuk semua orang, jadi bukan untuk sekelompok orang tertentu. Yang ketiga ada komunikan bersifat anonim dan heterogen. Anonim itu artinya pengirim dan penerima tidak saling mengenal. Sedangkan heterogen itu kemajemukan halayak yang datang dari berbagai latar belakang sosial, demografis, ekonomis, dan kepentingan yang beragam. Halayak komunikasi massa tersebar luas dan tidak mengenal batas geografi dan kultural. Yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Jadi pesan-pesan media massa itu diterima dan dikonsumsi oleh halayak secara serempak dan sama. Yang kelima, ada komunikasi massa itu lebih mengutamakan isi atau apa yang dikatakan daripada hubungan atau cara mengatakannya. Isi pesan itu bisa meliputi berbagai aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Yang keenam, pola penyampaian pesan komunikasi massa itu bersifat sangat cepat dan tidak terkendala waktu dalam menjangkau halayak luas. Di samping itu, penyampaian pesan juga bersifat berkala, jadi tidak bersifat temporer dan permanen. Yang ketujuh, ada stimulasi alat indera yang bersifat terbatas. Apa sih maksudnya? Jadi stimulasi alat indera itu tergantung pada jenis medianya ya. Sebagai contoh, itu ada indera penglihatan digunakan untuk menggunakan media cetak seperti kita membaca surat kabar, majalah, buku, atau melihat artikel yang ada di internet. Yang kedua, ada indera pendengaran yang dimanfaatkan untuk mendengarkan radio, dan ada indera penglihatan dan pendengaran saat kita menikmati siaran televisi. Nah, ini adalah karakteristik yang terakhir yakni umpan balik dalam komunikasi massa itu bersifat tertunda atau delay dan tidak langsung atau indirect. Komunikator tidak dapat segera tahu bagaimana reaksi halayak terhadap pesan yang ia sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas fungsi dari komunikasi massa, yakni yang pertama sebagai sarana informasi. Jadi suatu media itu menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia. Yang kedua ada menjalin korelasi. Yang ketiga dapat meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai. Yang keempat hiburan dan sarana untuk kampanye. Nah, kalau lagi ngomongin komunikasi massa, kita itu nggak akan lepas dari 6 unsur penting. Apa aja sih 6 unsur itu yang harus kita ingat? Yang pertama ada komunikator, yakni seseorang atau lembaga yang bertugas untuk menyampaikan suatu informasi. Yang kedua ada media massa, yakni media penghubung antara komunikator dan halayak. Yang ketiga, informasi pesan massa.
Ya, suatu berita yang biasanya diperbincangkan atau yang seharusnya diketahui publik bisa jadi berita yang sedang viral. Yang keempat ada gatekeeper. Nah, istilah ini nih yang paling kurang familiar. Jadi akan saya jelaskan dengan lebih mendalam ya. Jadi di sini arti sebenarnya gatekeeper itu sebenarnya penjaga gawang. Tapi kalau di istilah komunikasi massa, gatekeeper itu adalah orang atau lembaga yang berperan penting dalam penyeleksian suatu berita. Bisa dinyatakan layak atau tidak untuk disebarluaskan. Nah, yang kelima ada halayak atau publik, yaitu adalah kita sebagai masyarakat yang menerima informasi. Yang keenam itu ada umpan balik. Apa sih sebenarnya gunanya umpan balik atau feedback? Jadi gunanya ini penting banget ya, apalagi buat komunikator. Karena lewat feedback ini, komunikator itu bisa melihat seberapa berhasilnya komunikasi yang dia lakukan. Jadi feedback ini menjadi elemen yang sangat penting dalam menjudge apakah komunikasi itu telah berhasil atau gagal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model komunikasi massa. Yang pertama ada model teori peluru atau bullet theory model. Jadi teori ini biasanya juga dikenal sebagai hypodermic needle atau teori stimulus respon yang mekanitis. Merupakan suatu pandangan yang menyatakan komunikasi massa itu memiliki kekuatan yang besar atau massa audiens. Media massa itu dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar, layaknya jarum suntik yang dimasukkan dalam tubuh pasien. Audiens menerima secara langsung dan pengaruhnya spontan dirasakan. Contoh, iklan air mineral bermerek Aqua. Pada saat iklan Aqua itu dipublikasikan, masyarakat akan terpengaruh dan mengasumsikan bahwa air mineral adalah Aqua. Jadi, sampai saat ini apapun merek air mineralnya pasti akan disebut dengan Aqua. Yang kedua ada model efek terbatas atau limited effect model. Menurut model ini, komunikasi massa itu hanya akan efektif khususnya dalam mengubah sikap dan perilaku apabila ia dikombinasikan penggunaannya dengan komunikasi antar pribadi. Contoh nih, pada awalnya larutan penyegar cap kaki 3 itu dikenal sebagai merek minuman yang dapat meredakan sariawan dan panas dalam. Tapi lambat laun, masyarakat itu menganggap cairan itu menjadi seperti minuman biasa saja dan tidak langsung meminumnya jika ia mengalami panas dalam atau sariawan. Yang ketiga ada model efek moderat atau moderate effect model. Model ini merupakan hasil studi atau riset tentang efek yang dilakukan pada periode 1960 sampai 1970-an. Jadi studi pada periode itu berangkat dari posisi audiens ya, bukan dari posisi komunikator, dan lebih memusatkan perhatiannya pada pola-pola komunikasi mereka, khususnya dalam hubungan dengan pesan-pesan media. Contoh, masih menggunakan contoh merek larutan penyegar cap kaki 3 tadi. Masih aja sih ada yang minum air dari merek dagang tersebut, tapi iklan itu jadi tidak terlalu berpengaruh besar. Nah, model yang terakhir ada model efek kuat. Jadi model efek kuat ini merupakan suatu indikasi pada suatu saat orang akan benar-benar mendapati komunikasi massa itu memiliki efek yang besar, all powerful dalam versi yang baru. Contoh, iklan kampanye yang bermaksud untuk menarik minat orang lain untuk memilih pasangan calon legislatif tersebut. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pengaruh komunikasi massa dalam kaitannya dalam psikologi ya. Yang pertama, mempengaruhi sikap. Jadi seseorang yang sering menggunakan media massa itu biasanya cenderung membawa informasi ke dalam kehidupannya. Komunikasi massa dapat mempengaruhi sifat seseorang. Seseorang yang terbiasa berkomunikasi di depan publik akan menunjukkan sikap berani dalam berbicara di depan umum. Yang kedua, merupakan perbedaan persepsi. Komunikasi massa itu berpengaruh kepada persepsi seseorang. Perbedaan persepsi terjadi ketika seseorang mendapati informasi yang menurutnya lebih penting, sehingga memilih mana yang harus diprioritaskan, informasi yang baru atau informasi yang lama yang telah ia yakini. Yang ketiga, yakni merubah perasaan. Komunikasi massa memberikan efek terhadap perasaan. Komunikasi memberikan perubahan pada perasaan. Seseorang merasa sedih dapat berubah menjadi seseorang yang tegar dan bijak ketika ingin berbicara di depan publik. Selain itu, komunikasi massa dapat menimbulkan komunikasi fantis, yaitu komunikasi yang menciptakan kesenangan.
Nah, yang keempat itu menambah kreativitas. Komunikasi massa yang biasa membuat seseorang menambah kreativitasnya. Komunikasi massa itu merupakan komunikasi yang berhubungan dengan publik, sehingga manusia didorong untuk memiliki kreativitas dan menyampaikan informasi dengan tujuan untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Yang kelima, meningkatkan agresivitas. Komunikasi massa lebih sering dilakukan oleh seseorang dalam melihat informasi-informasi yang disediakan oleh media massa. Kebanyakan informasi di dalam media itu mempengaruhi peningkatan agresivitas yang merujuk pada kriminalitas. Adegan atau informasi yang ada di media massa itu bisa membuat seseorang bersifat agresif dan ingin mencontoh hal-hal negatif pada tayangan tersebut.